Keluarga yang pertama sekali di rumah Bapak Tambun, dan yang pelayan rumah kita adalah Bapak Penatua APJ Sembilan. Jemaat kami persilahkan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah serta memuliakan namanya. Terima kasih setianya besar atas kita. Kita bernyanyi dari Kitab 12 ayat 1 sampai 2. Masuklah semua menghadap Tuhan, kita nyanyikan. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadiratnya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tatanya.
dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angkuh dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Jika di malam hari ini kami menyatakan puji dan syukur kami kepada-Mu, karena kami merasakan Engkau mengasihi kami, Bapa, kami dapat melangkah ke tahun 2023 ini. Tuhan, walaupun di tahun 2022 banyak suka dan duka Kau berikan kepada kami lepas keluarga, tapi kami senantiasa mengucap syukur ya Bapa, itu semua karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan. Jika malam ini Tuhan kami akan beribadah rumah tangga, Tuhan kiranya menyertai kami, memberkati ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhir. Berkati juga keluarga Bapak Tambun di sini yang sudah membuka pintu rumahnya dan pintu hatinya untuk kami beribadah. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan mereka lagi puji-pujian kepada-Mu. Tuhan, berkati kami semua yang mendengar. Berkati juga Bapak Penatua APJ sendiri yang akan mengaturkan tentang kebenaran firman-Mu. Berikan hikmat kepada yang datang daripada Bapa, agar semua firman yang disampaikan kepada kami itu berasal daripada-Mu Tuhan. Banyak dosa pelanggaran kami ya Bapa, layak Engkau menaikkannya Tuhan, agar kami layak menerima berkat dan karunia dari-Mu. Hanya di dalam satu nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menaikkan doa ini kepada Bapa di surga. Terima kasih ya Bapa. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca Mazmur 11 ayat 4 sampai 7. Kita baca secara berbalasan. Mazmur 11 ayat 4 sampai 7. Saya akan membaca bacaan yang kedua dan Bapak Ibu yang menjawab di dalam. Mari kita mulai. Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Tuhan Bapanya di surga. Matanya mengamati, Matanya menguji anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Dan Dia menguji orang yang tidak berdosa. Dia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghembuskan itu adalah setiap mereka. Sebab Tuhan adalah adil. Dan Dia mengasihi keadilan orang-orang yang lurus akan memandang Bapaknya. Terima kasih jemaat, kami silakan duduk kembali. Kita akan bernyanyi dari kita bakti 61 dan 2. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu kita mendengar. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan janji dan firman-Mu. Serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Ajarlah ku kenal anugerah-Mu, sinarilah dengan terang wajah-Mu. Hapuskan dosaku, diami. Mari kita mulai renungan kita untuk hari ini. Kita berdoa. Rumah tangga hari ini yang boleh Tuhan anugerahkan kita semua.
membaca dan merenungkan firman, supaya kami menjadi orang-orang generasi pribadi yang berkualitas dalam pemerintahan di hadapan kita. Tuntunlah kami Tuhan Kristus dalam itu. Nah, bacaan firman hari ini boleh berdiri, dalam Yeremia 30 ayat 20 sampai 22. Jadi saya tambahkan sampai 24 supaya lebih jelas kelihatan pemulihan dengan judul pemulihan atau restoration. Yeremia 30 ayat 20 sampai 24. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal dekat di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Orang yang merintah atas mereka akan tampil dari antara mereka sendiri, dan orang yang berkuasa atas mereka akan bangkit dari tengah-tengah mereka. Aku akan membuat kayu dan mendekat kepada kamu. Maka aku akan menjadi umat, kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Lihatlah angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka Tuhan, telah keluar menyambar angin puting beliung dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Murka Tuhan yang menyala-nyala itu tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan menunjukkan apa yang direncanakan dalam hati. Kalau bicara Tuhan, kemuliaan Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tema renungan hari ini pemulihan generasi, pemulihan baik generasi maupun personel ya pribadi. Bapak Ibu yang saya kasihi, semua kita pasti pernah merasakan situasi dalam kondisi tubuh kita. Semua saya rasa di sini pasti sudah pernah merasakan sakit. Situasi seperti itu, satu hal yang paling diinginkan tentunya kesembuhan atau restoration atau dipulihkan sama saja. Dalam kehidupan manusia, biasanya sakit digolongkan dua bagian besar, yaitu sakit jasmani dan sakit rohani. Orang yang dalam keadaan tubuh itu sakit jasmani pasti akan berusaha pergi ke dokter. Ya, semua kita pasti pergi ke dokter kalau sakit untuk mendapatkan perawatan bahkan obat-obatan. Lalu bagaimana dengan orang yang sakit rohani? Manusia itu ada sakit jasmani, rohani. Kalau rohani gimana? Apa yang harus dilakukan kepada siapa kita harus pergi supaya mendapat kesembuhan? Semua dari kita pasti pernah mengalami sakit, dan berapa lama saya dan Bapak Ibu sakit bukanlah satu persoalan, yang menjadi persoalan adalah sakit apa yang sedang kita alami dan mengakibatkan apakah itu. Itulah permasalahan. Semua dari kita mempunyai ketakutan yang berbeda. Ada yang mereka sangat takut penyakit jantung, paru-paru, ada juga yang takut dan masih banyak lagi. Namun pernahkah Anda berpikir di atas semua itu, di dalam sakit fisik yang tadi atau sakit kaki itu, apakah Anda ditentukan oleh penyakit itu? Penyakit jantung, paru-paru, HIV, kanker dan lainnya. Kemungkinan terparah adalah membuat kita binasa daripada penyakit ini. Binasa dari dunia. Karena penyakit-penyakit ini adalah penyakit jasmani yang membuat tubuh kita lenyap. Sekarang pertanyaan adalah, pernahkah Anda berpikir tentang tubuh rohani Anda dan kalau dia sakit? Ya benar. Apakah Bapak Ibu sudah memberi makan yang sehat pada tubuh rohani Bapak? Oh ya, apakah Anda mengusahakan tubuh rohani Anda tetap secara teratur supaya dia sehat? Tubuh rohani bukan tubuh rohani. Oh ya, apa yang Bapak Ibu sedang gelisahkan dapat terjangkit penyakit rohani? Apakah penyakit rohani? Manakah yang lebih penting? Tubuhnya rohani atau tubuh rohani? Tubuh roh kita. Mana yang lebih penting? Alam dunia atau alam roh?
Mana yang lebih penting? Binasa dari dunia ini ataukah binasa dari dunia yang kekal? Saya juga tidak tahu jawabannya. Anda, Bapak Ibu masing-masing akan menyerang tubuh rohani kita dan membuat kita mati dalam sekejap di dunia kekekalan. Mungkin Hikmah yang dulu juga Getsemani. Bahkan saya sudah menyumbang di gereja. Mungkin jelas sekali saya merasa tubuh saya sehat rohani. Ketika kita Ibu yang pergi ke gereja, menyanyi sambil bertepuk tangan jika sempat mungkin baca Alkitab dan merasa puas kita menjadi anggota gereja yang setia, atau kita boleh puas Bapak Ibu dan saya mengikuti kelas agama kita berdoa pagi, doa malam, atau memang seperti itu. Jadi mereka pun puas dengan itu semua. Apakah tanggapan Bapak Ibu dengan ayat yang berkata, jika kehidupan agama benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi, sehingga kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga? Isi ayat 20. Dan nanti kita bahas, kita kembali ke fokus kita masalah Yeremia pemulihan. Bapak Ibu sudah dapat gambaran bagaimana sakit rohani itu sendiri. Inilah yang kita renungkan dalam seluruhan kitab Yeremia 30. Misalnya kita hari ini kita membaca 20 sampai 22, tapi saya bilang 20 sampai 24. Tapi yang konkretnya itu ayat 1 sampai 24. Tapi secara khusus juga renungan ini ayat 20 sampai 24 yang menjelaskan bahwa Yeremia bernubuat kepada bangsa Israel dan Yehuda itu mulai dari ayat yang keempat. Mungkin bisa baca di rumah ya, bahwa mereka akan mengalami situasi sakit yang sangat menakutkan dan mengerikan. Bahkan digambarkan sakit yang tiada darahnya pada ayat 4. Bahkan secara jelas Yeremia mengatakan bahwa sakit yang mereka alami tidak ada obat. Itu di ayat 13. Ya kan? 13 kita membaca 20 ya sebelumnya. Dan situasi mereka seperti orang yang dilupakan oleh kekasih, orang yang dilupakan kekasih, wah sakit sekali. Itu di ayat 14. Pada Yeremia melihat ke depan yang tidak seorang lihat, membuat pemulihan. Ada pemulihan supaya mereka jangan takut dan jangan gentar walaupun sakit, karena Tuhan akan menyelamatkan mereka dari situasi yang mengerikan ini. Dalam ayat 20 masuk ayat kita ya, ayat ini membuat firman soal keberadaan anak-anak mereka atau gambaran soal generasi-generasi yang selanjutnya akan merasakan pemulihan itu, pulih, sembuh, sakit-sakit itu hilang semua, sakit rohani, sakit jasmani. Itu jadi ini ayat 30 ayat 20, anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala dan perkumpulan mereka akan tetap tinggal di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka, pulih mereka dari yang sakit jadi pulih. Itulah yang Tuhan lakukan terhadap bangsa Israel. Tapi Tuhan juga diingatkan kembali bahwa kehangatan murka Tuhan yang digambarkan seperti angin badai dan angin puting beliung akan menimpa orang-orang yang melanggar hukum Tuhan. Wah, itulah dia. Ada pemulihan, tapi tetap diingatkan supaya jangan melanggar hukum-hukum Tuhan. Dan hukuman tersebut tidak akan surut sampai batas waktu yang ditetapkan oleh Tuhan, yaitu mengarah pada lamanya pembuangan di Babel. Wah, lama. Jadi bagi Yehuda yang akan tetap mengalami pembuangan di Babel akibat ketidaktaatan mereka kepada Tuhan, tapi setelah itu janji pemulihan Tuhan akan berlaku bagi mereka. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam ajaran kita Kristen, Protestan, Tuhan digambarkan memberi banyak sekali ciri khas. Ya, Tuhan itu ada ciri khas yang disebut dengan istilah atribut Tuhan. Atribut Tuhan itu apa? Bapak Ibu mengenal omnipresent, omnipotent, dan omniscience. Apa arti omnipresent, omnipotent, omniscience? Itu jadi terima sebelumnya bahwa omnipresent itu Tuhan itu bisa hadir di mana saja. Dan dia punya omnipotent, potensial, berarti dia bisa hadir di mana saja dengan kekuatannya. Dan omniscience itu dia bisa
mengetahui segalanya. Nah, itulah ada karakteristik Tuhan yang ketiga. Salah satu itu Allah itu Maha Kuasa atau omnipotent. Dia Maha Kuasa, potensial, dia punya kuasa apa saja. Ketika kita dalam situasi sakit, dengan Allah yang omnipotent bisa melakukan apa segala pun, maka Tuhan dapat melakukan kuasa itu untuk memberikan pemulihan bagi kita, Bapak, Ibu, dan saya. Ini yang disampaikan oleh Nabi Yeremia yang dibahas dalam yang kita renungkan dalam malam ini kepada umat Israel. Ini yang disampaikan Nabi Yeremia tentang pemulihan ini, bahwa Tuhan itu omnipotent, luar biasa, bisa menyembuhkan penyakit rohani dan penyakit jasmani. Bahkan akan mengalami hukuman bahwa mereka yang menyembah berhala, mereka yang menyembah berhala tidak akan menikmati kesejahteraan, tetapi kesia-siaan. Bahkan akan mengalami hukuman atau murka Tuhan yang sangat mengerikan jika menyembah berhala pada waktu itu. Maka Tuhan dituntun bahwa satu-satunya jalan keluar dari solusi terbaik hanya di dalam Tuhan. Tuhan membuat mereka berada dalam rombongan ibadah supaya mereka dididik dan bertobat dari dosa-dosa mereka. Tapi Tuhan juga menunjukkan kasih-Nya dengan memberikan nubuat. Tidak dihukum, tapi ditunjukkan ada membuat masa depan yang baik, bahwa mereka akan dipulihkan dalam situasi yang menakutkan yang mereka alami, dipulihkan dalam situ ya. Ini menjadi motivasi yang luar biasa bagi Bapak, Ibu, dan saya. Bagaimanapun situasi kita, Tuhan bisa memulihkan kita. Ini menjadi bahwa Tuhan sangat menginginkan kita semua hidup taat dan setia kepadanya, tidak berpaling kepada Allah lain dalam hidup. Maka tidak berpaling ke Allah lain. Allah lain mungkin Bapak Ibu berpikir ini mimpi kita tentang Allah lain yang berhala yang terbuat dari kayu dan batu semua orang. Tetapi menunjukkan kepada mereka bahwa sebenarnya penyembahan berhala merupakan itu hati kita sendiri. Kita yang bergumul dengan hal itu sendiri. Ada seorang pengajar bernama Alistair Begg, ya. Dia mendeskripsikan berhala sebagai segala sesuatu di luar Allah yang kita anggap penting bagi kedamaian. Itulah hal-hal lain. Segala sesuatu yang kita anggap penting bagi kedamaian, citra diri, ya, citra diri dan citra target, kekuasaan maupun penerimaan kita. Segala sesuatu di luar Allah yang dianggap penting bagi kedamaian, citra diri, kekuasaan maupun penerimaan kita. Itulah berhala-berhala saat ini. Itu masalah persoalan hati kita. Itu lain. Bahkan kita yang tampak mulia juga dapat menjadi berhala bagi kita. Hal-hal yang nampak mulia bagi kita, apa yang mulia? Emas, itu bagus sekali. Itulah berhala, itulah hal lain. Wah, saya punya ini bagus. Itulah berhala. Ketika kita mencari penghiburan atau menghargai diri melalui apa saja di luar dari Allah yang hidup, kita sedang menyembah berhala. Bertobatlah dengan Allah di waktu itu ya, dan berpalinglah berhala-berhalamu, dan palingkanlah mukamu dari segala perbuatan yang keji. Itu disebutkan pada Yehezkiel 14 ayat 6. Ternyata Israel tidak mampu melakukannya. Ternyata Israel waktu itu juga tidak mampu melakukannya untuk berpaling, namun syukur kepada Allah. Pada saat ini dia mempunyai jalan keluar dalam kepada Yehezkiel. Kamu, saya dan Bapak Ibu, ini kan Tuhan yang menyatakan, saya dan Bapak Ibu akan kuberikan hati yang baru. Masalah hati, masalah perhatian. Kuberikan hati baru dan roh yang baru dalam hati. Batinmu. Itu disebutkan pada Yehezkiel. Itu perjanjian baru. Berbicara tentang hati, berbicara tentang Roh Kudus. Kita membuat pada waktu itu. Kita memulihkannya tidak melakukannya ketika ada karunia Roh Kudus. Itulah yang dibuatkan oleh Yehezkiel. Oleh karena itu, marilah kita menjadi individu dalam keluarga-keluarga Kristen atau pribadi Kristen yang selalu hidup di jalan yang dikehendakinya.
supaya pemulihan itu boleh hadir, supaya dari generasi yang satu ke generasi yang lain dan berikutnya kita semua tetap hidup di jalan yang Tuhan inginkan, atau dengan kata lain mulai dari anak-anak, suami istri, anak cucu-cucu, keluarga yang taat kepada Tuhan. Itulah harta yang paling berharga dalam kehidupan Kristen dan dalam keluarga kita. Di akhir pertemuan ini ada satu kalimat kata, kita semua akan menjadi generasi-generasi yang berkualitas jika kita hidup di dalam hati yang dinaungi Roh Kudus, dalam Roh Kudus menjadi sehat jasmani dan rohani. Karena masa depan yang cerah hanya ada dalam tangan Tuhan. Semoga Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua dalam keluarga masing-masing. Amin. Sambut dengan ini. Bernyanyi. Bakti 258. Bila badai itu turun dan samudra menderu, ku carikan perlindungan di naungan Tuhan. Dilindungi dari mara dinaungi, dilindungi dari naungan Tuhanku. Kita nyanyikan. Bila badai hidup turun dan samudra menderu, ku carikan perlindungan di naungan Tuhanku. Dilindungi dari mara dinaungi, dilindungi di naungan Tuhanku. Dan kendali ku dicoba, makinnya kasihnya, karena dalam kasih jua dibecutnya anaknya. Dilindungi dari mara dinaungi, dilindungi di naungan Tuhanku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami panggil dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih di tengah-tengah kegiatan kami yang akan dilakukan di siang hari. Kami boleh juga memberikan waktu di malam hari ini untuk kami boleh bersama-sama di rumah keluarga Bapak Tambun. Kami boleh menghadap kepada Tuhan untuk kami boleh menikmati firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak sendiri tadi. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh menguatkan kami, yang boleh membimbing kami ke arah jalan yang benar. Untuk semua itu kami boleh bersyukur kepada Bapak. Bapak yang baik, pada hari juga kami menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk peperangan yang masih berlangsung antara Ukraina dan Rusia, Tuhan. Peperangan yang begitu larut Tuhan sampai saat ini, begitu banyak dampak yang terjadi di seluruh belahan bumi ini Tuhan, terutama di sektor perekonomian kami Tuhan. Begitu banyak juga orang atau negara yang begitu menderita akibat perang ini Tuhan.
Tolong kami Tuhan, agar Tuhan boleh mendamaikan para kedua negara yang bersengketa ini Tuhan, sehingga kedamaian boleh terjadi di bumi ini. Kami juga berdoa untuk paham-paham radikalisme yang masih merajalela Tuhan, terutama di Indonesia ini Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh meredam, sehingga paham radikal tidak berkembang dengan luas untuk kami. Juga untuk para saudara kami yang terlibat dalam penggunaan narkoba, Tuhan boleh menolong mereka Tuhan, boleh menjamin kehidupan mereka melalui kuasa Roh Kudus-Nya, sehingga setiap orang yang sudah terlibat dalam penggunaan narkoba itu Tuhan boleh Kau pulihkan sebagaimana biasanya. Juga kami sebagai masyarakat boleh berpartisipasi dengan memberikan informasi-informasi yang penting kepada aparat negara kami Tuhan, aparat negara kami, supaya kami boleh memberikan informasi di mana narkoba itu yang berada Tuhan, sehingga dalam melaksanakan tugasnya mereka boleh bekerja dengan baik. Kami juga tetap mengharapkan untuk perkembangan dari COVID-19, walaupun sudah ada larangan ataupun sudah ada keluar catatan kami sudah terbebas dari COVID-19, tapi biarlah Tuhan kami tetap menjaga kesehatan kami dengan tetap memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan, sehingga COVID-19 ini Tuhan boleh benar-benar hilang dari bumi kami Tuhan. Kami juga mohon pertolongan Tuhan untuk para pemimpin bangsa dan negara Tuhan, untuk tetap selalu mementingkan urusan damai sejahtera bagi seluruh masyarakat atau seluruh umat yang ada di muka bumi ini. Kami juga berdoa untuk membawa waktu ini gereja khususnya WCC, CCA dan PGI dan BKAG. Tuhan, kami bersyukur atas terbentuknya lembaga ini. Tetapi kami juga tetap mohon kepada Tuhan, begitu banyak sekali hal-hal yang tidak menyenangkan yang terjadi, khususnya di antara umat yang percaya kepada Tuhan. Ada diskriminasi di tengah-tengah itu Tuhan. Kami mohon dalam lembaga ini Tuhan terus boleh menjalankan tugas tanggung jawab yang baik, sehingga perselisihan yang terjadi karena ini boleh teratasi, dan kami boleh menikmati ibadah kami dengan penuh sukacita. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk kami ini, baik itu tingkat sekolah maupun lokal, dengan program-program yang sudah dijalankan ataupun yang akan dijalankan. Dalam semua program itu Tuhan boleh berjalan dengan baik, semuanya untuk kemudian bersama Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk gereja kami di Medan dalam pemilihan unit misionaris tetap dan komisi Tuhan. Tuhan, Kau boleh mendidik kami siapa yang akan menjadi menduduki nanti misionaris itu Tuhan, sehingga mereka boleh bekerja dengan baik dan mereka boleh menjalankan tugas tanggung jawabnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Jemaat Maduma yang akan menjadi seorang jemaat yang mandiri Tuhan. Bapak boleh memberkati semua pengurus yang terlibat di dalamnya Tuhan, terutama kami juga sebagai jemaat yang ada di Bapak Maduma. Dalam kami juga boleh berpartisipasi Tuhan, mungkin dengan secara materi kami, dan boleh mendukung sehingga proses pendewasaan dari gereja Maduma ini boleh dilaksanakan dengan baik. Kami juga berdoa untuk panitia PST dan konten pendeta pada tahun 2003 di Tuhan pada bulan Februari. Dan Tuhan menolong kami Tuhan, masih banyak dana yang kami perlukan. Tapi kami yakin dan percaya, ya kami menyerahkan semua usaha hidup kami kepada Tuhan. Tuhan akan mengatakan dan memberkati semua panitia-panitia, sehingga PSC dan konven ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan juga semua kesehatan para peserta yang ikut ambil bagian. Juga keamanan Tuhan, Engkau berkati,
sehingga ketika mereka melakukan konten presentasi keamanan benar-benar boleh kondisi dan mereka boleh menghasilkan hal yang positif untuk perkembangan daripada umat GPIB di seluruh Indonesia itu. Dan doa permohonan kami tentunya kepada Tuhan. Berdoa juga kami atas berkat dari Tuhan atas pertambahan usia kami, pertambahan usia, kelahiran anak, ulang tahun perkawinan, di mana Tuhan tetap menyertai terutama dalam berkat kekuatan dan kehidupan hari-hari, dan kami pun boleh bertumbuh dalam berdoa juga dalam pergumulan kehidupan, pergumulan dalam rumah tangga, pekerjaan, teman hidup, agar sukacita kehidupan boleh diberkatinya, dan Tuhan tetap memberikan kekuatan dan kenyamanan agar kita hidup dalam sukacita dan harapan tetap kepada-Nya. Berdoa atas kekuatan dan perhiburan dari penderitaan dalam penyakit dan kedukaan, boleh semua hidup dalam penyerahan penuh kepada Tuhan, di mana Tuhan Yesus boleh ada memberi kekuatan dan kemenangan, sukacita dan kesehatan dalam hidup dan kekekalannya. Berdoa juga bagi penderita HIV/AIDS untuk menyembuhkan kekuatan dan pemulihan dalam kehidupannya. Berdoa juga untuk jemaat kami yang sakit, ada menantu dan cucu daripada keluarga Dani Tambu Bolon dan Elisa Tambun, dan cucu Gabriel Tambu Bolon yang di Medan, keluarga Yohan Tambu Bolon, Ria Amelia Tambun, dan cucu Mika Tambu Bolon di Bandung, keluarga Marolo Siregar dan Clara Tambun yang di Jakarta, dan juga anak Mida Tambun yang di Jakarta. Yang Tuhan berkati anak-anak, cucu dan menantu dari keluarga terkasih kami, keluarga Bapak Tambun dan Ibu Guru Alhaq, Guru Manurung. Ya Tuhan, berkat penyertaan selalu menyertai daripada keluarga ini, Tuhan tetap memberkati, menyertai semua dalam boleh hidup yang suka kita dalam sejahtera dalam mengejar cita-cita kehidupan yang Tuhan. Ya Tuhan, ini dua sembahyang dan ucapan syukur kami yang hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskan kami dari kebaikan. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Ini adalah firman Tuhan yang terambil malam ini dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita bernyanyi
dari Gita Bakti 79 ayat 1 dan 2. Beri padanya. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap hartamu, beri padanya segenap bakatmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Bapak Ibu silakan berdiri. Kita berdoakan bersama. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mulai segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat persilakan kembali. Pelayan firman Pendeta Juni Alexander Lonto, Liturgus dari Majelis Sektor 1, akan di GPIB Immanuel Medan. Dan diadakan pukul 7.30 pagi. Sekian dan terima kasih. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita berdiri. Jemaat sekalian, pulanglah dalam damai Kristus Kristus. Kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman dan kita boleh menyanyi kita Bakti 277 ayat 1 sampai 2. Firman Allah sudah terdengar. Firman Allah sudah terdengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Allah pada orang di sekelilingmu. Hai pergi segera yang kudus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah kepadaku. Firman Tuhan jadi pandumu. Janganlah andalkan egomu. Sangka diri sebagai hambanya. Jadi saksi setia dan teguh. Hai pergi segera Tuhan utus dirimu. Wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah kepadaku. angkatlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terima berkat-Nya. Allah dengan damai sejahteranya melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran keluarga saudara sekalian di sini dan saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan, kini dan selama-lamanya. Amin. 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 Amin.
Makanya kami